Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, tidak ada manusia yang luput akan dosa, baik itu pria atau wanita, baik itu berupa dosa kecil atau dosa besar. Salah satu perbuatan yang memberikan dosa besar adalah berzina. Zina adalah dosa besar yang harus dijauhi, apalagi oleh wanita yang telah memiliki suami. Wanita yang telah bersuami, jika ia melakukan zina atau berhubungan dengan laki-laki selain suaminya, maka hukuman had atasnya adalah dirajam hingga mati. Beberapa tahun terakhir, zina bukanlah hal yang mengherankan lagi. Maraknya perbuatan zina merupakan salah satu tanda-tanda akan datangnya kiamat. Semakin berkembangnya zaman, perbuatan ini semakin menyebar. Selain zina dalam pengertian yang sebenarnya, ada pula sejumlah perbuatan yang membuat wanita seakan-akan melakukan zina atau memikul dosa seperti dosanya zina. Perbuatan apakah saja itu? Berikut ulasannya. 1. Memakai parfum agar laki-laki mencium baunya. Agaknya perbuatan ini sangat marak dilakukan oleh para wanita di zaman modern ini. Mereka memakai parfum saat keluar rumah, sehingga baunya tercium oleh kaum laki-laki yang bukan mahramnya. Dari bau yang menarik, akhirnya laki-laki bisa tertarik dan syahwatnya bisa tergoda. Yang mengenaskan, parfum itu justru hanya dipakai saat keluar rumah, sehingga laki-laki lain menikmati wanginya, sementara ketika mereka berduaan dengan suaminya, justru tidak memakai wewangian tersebut. Rasulullah SAW menyebut wanita yang memakai parfum saat keluar rumah, sehingga laki-laki lain mencium baunya dengan sebutan wanita pezina. Na'udzubillah. Rasulullah SAW bersabda, wanita mana saja yang memakai parfum lalu melewati suatu kaum supaya mereka mencium bau parfum itu, maka perempuan itu telah berzina. Hadis riwayat Ahmad. 2. Riba dan memakan harta riba. Di zaman sekarang, praktik riba marak terjadi. Banyak orang merasa tak berdosa bergelimang dengan riba. Bukan hanya kaum laki-laki, kaum wanita juga tidak sedikit yang terlibat dalam praktek riba, entah sebagai pelaku, pencatat, marketing, maupun pengguna riba. Padahal riba merupakan dosa besar yang dosanya lebih berat daripada dosa zina. 1 dirham yang dimakan dari hasil riba lebih besar daripada zina 36 kali. Sedangkan dosa riba yang paling kecil jika dilakukan laki-laki seperti berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Sebaliknya, dapat dikiaskan jika riba itu dilakukan oleh wanita, dosanya seperti berzina dengan ayah kandungnya sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Rasul berkata, 1 dirham yang dimakan oleh seseorang dari transaksi riba sedangkan dia mengetahui, lebih besar dosanya daripada melakukan perbuatan zina sebanyak 36 kali. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Baihaqi. Dan Rasul pun berkata lagi dalam hadisnya, riba itu ada 73 pintu dosa. Yang paling ringan adalah semisal dosa seseorang menzinahi ibu kandungnya sendiri. Hadis riwayat Hakim dan Baihaqi. 3. Bersentuhan kulit dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Bersentuhan kulit dengan laki-laki yang bukan mahramnya seringkali dianggap biasa. Padahal itu termasuk dalam kategori zina tangan, baik persentuhan apalagi jika saling raba. Rasulullah SAW bersabda, zina tangan adalah dengan meraba atau menyentuhnya. Hadis riwayat Muslim. Begitu hebatnya dosa persentuhan laki-laki dan wanita yang bukan mahramnya ini, hingga Rasulullah disabdakan lebih baik seseorang ditusuk dengan jarum besi. Seseorang yang ditusuk kepalanya dengan jarum besi lebih baik daripada menyentuh wanita yang tidak halal baginya. Hadis riwayat Tabrani. 4. Lesbi. Dalam kitab Ad-Da'a wa Ad-Dawa
Ibnu Qayyim al-Jauziyah menjelaskan salah satu penyakit dalam kategori kesucian diri adalah perbuatan lesbi. Menurut Ibnu Qayyim, lesbi tidak bisa disamakan atau dikiaskan dengan homoseks, karena dalam lesbi tidak ada kemaluan yang masuk, sehingga tidak ada hukuman had atas perbuatan tersebut. Meskipun demikian, ia termasuk dalam kategori zina secara umum sebagai zinah mata, zinah tangan, zinah kaki, dan zinah mulut. 5. Zina mata dan anggota tubuh lainnya. Mungkin perbuatan ini lebih ringan daripada perbuatan-perbuatan pada poin sebelumnya, namun ia juga disebut sebagai dosa dari zina. Zina mata misalnya memandang lawan jenis dengan pandangan yang syahwat, berlama-lama menikmati melihat wajah dan tubuh lawan jenis, apalagi jika sampai melotot kemudian terbayang-bayang ketika sudah berpisah. Zina telinga, misalnya mendengar perkataan-perkataan yang membangkitkan syahwat. Zina lisan, misalnya mengucapkan kata-kata yang tak senonoh dan memancing syahwat, melembut-lembutkan suara di depan lawan jenis sehingga memancing ketertarikan, berbicara mendayu-dayu dan merayu serta sejenisnya. Rasulullah SAW pun bersabda, "Setiap anak Adam telah ditakdirkan bagian untuk berzinah dan ini suatu yang pasti terjadi dan tidak bisa tidak." Zinah kedua mata adalah dengan melihat. Zinah kedua telinga dengan mendengar. Zinah lisan adalah dengan berbicara. Zinah tangan adalah dengan meraba atau menyentuh. Zinah kaki adalah dengan melangkah. Zina hati adalah dengan menginginkan dan berangan-angan, lalu kemaluanlah yang nanti akan membenarkan atau mengingkari yang demikian. Hadis riwayat Muslim. Sahabat yang beriman, demikianlah 5 perbuatan yang membuat wanita seakan-akan melakukan zina atau memikul dosa seperti dosanya zina. Semoga kita dimudahkan oleh Allah untuk menjauhinya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, malaikat memiliki doa yang selalu mustajab. Malaikat sebagai makhluk Allah yang selalu taat. Jika para penghuni langit tersebut mendoakan kebaikan bagi manusia, maka Allah akan mengabulkannya. Namun sebaliknya, apabila malaikat melaknat dan mendoakan keburukan bagi manusia, maka Allah pun akan mengabulkannya, lalu menolak amalan dan menetapkan siksaan bagi si terlaknat. Malaikat tentu saja tidak bermudah-mudahan dalam melaknat seseorang. Hanya orang yang tertentu dan dosa tertentu yang akan dilaknat para malaikat. Dosa apa saja yang dilaknat para malaikat? Dilansir dari berbagai sumber berikut ulasannya. 1. Murtad. Seorang muslim yang murtad juga dilaknat seluruh malaikat yang jumlahnya amat sangat banyak. Sebagaimana firman Allah dalam kitabnya, bagaimana Allah akan memberi petunjuk orang yang kafir sesudah mereka beriman, serta mereka telah mengakui bahwa Rasul itu Muhammad benar-benar Rasul, dan keterangan-keterangan pun telah datang kepada mereka. Allah tidak menunjuki orang-orang yang zalim. Mereka itu balasannya adalah laknat Allah yang ditimpakan kepada mereka. Demikian pula laknat para malaikat dan manusia seluruhnya. Quran Surat Ali Imran ayat 86 dan 87. 2. Istri yang tidak mau melayani suami. Dari Abu Hurairah radhiyallahu sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila suami mengajak istrinya ke ranjang untuk berhubungan suami istri dan dia menolak, kemudian suaminya marah kepadanya, maka para malaikat akan melaknatnya sampai pagi hari. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Seorang istri tidak boleh sekalipun menolak ajakan suaminya. Namun terdapat pengecualian dalam hal ini, yakni ketika istri sakit atau dalam keadaan datang bulan, dan yang semisalnya dapat menjadikan uzur untuk menolak ajakan suami. 3.
mati dalam kondisi kafir. Malaikat melaknat semua orang yang mati di atas kekafiran. Mereka yang tidak meyakini Islam atau keluar dari Islam akan mendapat laknat malaikat. Termasuk dalam hal ini orang-orang yang mengaku Islam namun melakukan amalan yang membatalkan keislamannya, semisalnya meninggalkan sholat. Perihal ini dikabarkan dalam Al-Quran bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya orang-orang kafir dan mereka mati dalam keadaan kafir, mereka itu mendapat laknat Allah dan para malaikat dan manusia seluruhnya. Mereka kekal di dalam laknat itu. Tidak akan diringankan siksa dari mereka yang tidak pula mereka diberikan tangguh." Quran Surat Al-Baqarah ayat 161 dan 162. Dalam hadis yang panjang, Rasulullah SAW juga menyebutkan tentang ruh orang kafir yang mendapati azal. Ruh-ruh itu dipanggil dengan sebutan yang buruk. "Wahai jiwa yang buruk, keluarlah menuju laknat Allah dan murkanya." Setelah dilaknat Allah, seluruh penghuni langit pun turut melaknatnya. Beliau SAW bersabda, "Kemudian seluruh malaikat yang ada di antara langit dan bumi melaknatnya. Demikian pula seluruh malaikat yang berada di atas langit dan semua pintu langit ditutup untuknya." Hadis riwayat Ahmad. 4. Menakuti sesama muslim. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Siapa yang mengacungkan senjata kepada saudaranya sesama muslim, maka para malaikat akan melaknatnya sampai dia lepaskan, meskipun yang menjadi sasaran adalah saudaranya sebapak atau seibu." Hadis riwayat Muslim. Termasuk dalam hadis ini yakni menakuti sesama muslim dengan menodongkan senjata meskipun hanya untuk bercanda gurau. Termasuk pula menakuti dengan cara lain meski sekedar main-main. Semua perilaku tersebut nampak sepele namun tetap berlaku padanya laknat dari para malaikat. 5. Menghina sahabat Rasulullah SAW. Para sahabat Nabi memiliki keutamaan yang sangat agung. Merekalah generasi pertama untuk Islam menjadikan rujukan umat hingga akhir zaman. Maka sungguh tercela seseorang yang berani mencela para sahabat Nabi, seperti yang dilakukan para sejarawan orientalis serta kaum Syiah yang bahkan mengkafirkan sebagian para sahabat. Pantaslah laknat malaikat diberikan kepada mereka yang tak menghormati generasi mulia pewaris Rasulullah SAW. Nabiullah Muhammad SAW bersabda, "Siapa yang mencela sahabatku, maka dia akan mendapatkan laknat Allah, para malaikat, dan semua manusia." Hadis riwayat At-Tabrani. 6. Mengakui anak angkat sebagai anak kandung. Segala perbuatan yang menasabkan seorang anak kepada selain orang tuanya, maka ia akan mendapatkan laknat malaikat. Perkara ini biasa terjadi pada orang tua angkat yang menasabkan anak angkatnya sebagai anak kandungnya. Padahal anak angkat tetaplah memiliki nasab atau bin atau binti dari ayah kandungnya. Demikian pula anak hasil zina yang seringkali dinasabkan pada ayah biologisnya. Padahal anak hasil zina hanya boleh dinasabkan pada ibunya dan dianggap terlahir tanpa ayah. Demikianlah Islam mengaturnya dengan sempurna. Jika melanggarnya, maka laknat malaikat akan meliputinya. Dari Ali bin Abi Thalib, Rasulullah SAW bersabda, "Siapa yang mengaku keturunan seseorang yang bukan bapaknya, maka dia mendapat laknat Allah, para malaikat, dan seluruh manusia. Tidak diterima amal wajib dan sunnahnya pada hari kiamat." Hadis riwayat Muslim. 7. Menghalangi hukuman. Dari Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda, "Siapa yang membunuh dengan sengaja maka dia berhak dikisos. Dan siapa yang menghalangi antara keluarga korban dengan pelaku untuk melakukan kisos, maka dia mendapat laknat Allah, para malaikat, dan semua manusia. Tidak akan diterima darinya amal wajib maupun amal sunnahnya." Hadis riwayat An-Nasai dan Ibnu Majah. Dalam konteks masa kini, seseorang dapat menghalangi hukuman bagi pelaku kejahatan melalui praktek di pengadilan, yang sering kali dijumpai pula yakni
orang-orang tertentu yang melakukan kriminalitas namun kebal hukum karena kedudukan atau jabatannya. Mereka semua mendapat laknat malaikat karena telah melakukan pengkhianatan. Selain 7 tadi, terdapat dosa lain yang juga dilaknat oleh para malaikat. Di antaranya mengganggu orang kafir yang dijamin keamanannya oleh seorang muslim atau pemerintah muslim. Termasuk pula melindungi para pelaku penyimpang dari sunnah Rasulullah dan berbuat kejahatan di kota Madinah Al-Munawwarah. Bahkan, menurut sebagian para ulama, setiap perbuatan dosa besar pastilah akan mendapat laknat dari para malaikat. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Sahabat yang beriman, semoga kita tidak termasuk orang yang dilaknat malaikat dan semoga kita tidak termasuk orang yang dikenal di langit sebagai pelaku maksiat. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah